Bapak Kuncen. Selamat malam Pak Kuncen. Selamat malam. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Sudah lama nih nggak ketemu, nggak podcast sama JJS. Udah berapa bulan nih? Ya kurang lebih 20 hari lah. 20 hari ya. Baru udah ketemu lama. lagi. Ini pemirsa semua udah kangen nih sama Iya. beliau ini. Beliau ini sekarang mau mengisahkan pengalamannya waktu muda, waktu zaman tahun 82-an. Ya, 82. Beliau punya pengalaman yang sangat mistis sekali, sobat. Tidak usah lama-lama, kita dengarkan saja cerita dari beliau. Siap. Gimana? Saya mau jawab. Bisa. Waktu saya muda, tahun 82, zaman gelunggung meletus. Saya itu pergi ke daerah Pulau Bangka Belitung. Saya di situ udah 4 tahun. Saya masih bujangan. Pulau Bangka Belitung itu daerah mana, Pak? Pangkal Pinang. Jakarta? Bukan. Kalau Cipinang itu Jakarta. Pangkal Pinang Bangka Belitung. Itu daerah mana itu? Palembang. Oh, Palembang. Palembang. Jadi Pangkal Pinang itu lapang kapal terbang pesawat. Nah, saya itu ngupah di situ. Di Cina. Digaji lah setiap bulan, tahu berapa saya enggak. Maksudnya kerja gitu. Iya, kerja nanam sahang alias pedes kata orang Sunda itu, buat bumbu-bumbu masak. Nah, saya dapat 1 tahun pikiran tuh jenuh, melamun. Jadi coba saja. Saya tuh pengen liar. Ya entah namanya orang liar kemana arah. Saya tidak tahu. Berkelana gitu. Iya, berkelana, tahu kemana nyampainya. Sekitar jam 4 sore. Jadi saya berjalan sendirian. Ya namanya orang masih hutan. Oh, di sananya di hutan ya? Iya, di hutan. Pas di situ. Kemana itu liarnya? Ya ke jalan. Jalan cuman hanya 1 tapak. Iya, ke daerah mana? Ke Pangkal Bulu. Oh, daerah Pangkal Bulu. Pangkal Bulu di situ daerah namanya ada Pangkal Bulu, ada Pangkal Pinang, ada Gunung Permis, ada Paku, ada Payung. Itu daerah sana, itu daerah Palembang. Namanya Pangkal Bulu. Saya dari Palembang tuh jauh lagi. Malah seharian di Palembang sampai ke Pangkal Pinang tuh. Itu lapang pesawat. Nah, udah dapat 1 tahun, saya tuh pikiran jenuh. Mau pulang, saya tidak punya ongkos. Jadi daripada saya pikiran melamun, jalan. Coba saya mau jalan-jalan. Pas lagi jalan-jalan, saya sambil pikiran entah kemana, kalang kabut lah. Ada orang teriak. Tolong. Langsung saya samperin. Itu di mana, di hutan apa di desa? Hah? Itu di hutan apa di desa? Ya nggak tahu juga namanya, kata orang situ hutan Gunung Permis. Oh, di hutan berarti. Iya. Jadi pas ada orang tolong, saya samperin. Ya Allah ya Rabbi, itu perempuan hitam seperti areng. Pas dia tuh
lagi dipegang sama orang hutan. Besarnya seperti saya, yang dinamakan kata anak-anak itu gorila itu. Gorila. Oh ini namanya gorila. Saya mau nolongin takut. Ya Allah, kok gitu? Lah, udah lillahi ta'ala saya mau bela dia. Jadi langsung kita hadapin si orang hutan itu. Orangnya seperti saya itu besar, cuman dia ada perbedaan, berbulu panjang, kuku panjang. Hadepin, jadi dia tuh ngejar saya. Ini macam-macam nih, mungkin dari dia tuh, jadi si orang hutan tuh, kamu ganggu aja sama saya, perkiraan tuh. Cuman kan nggak tahu bahasanya dia. Langsung saya cabut golok. Oh, bawa golong. Iya, Ini cerita benar nggak ini cerita ini? bener, Nyata kan? nyata itu, saya yakin demi Allah. Langsung saya bacok sama dia. Dia kan namanya orang hutan, jadi cuman megang sarungnya doang. Tiba-tiba sama saya cabut, saya kan dapat golok. Dia mau cuman sarungnya masuk dalam perut si dia sama orang hutan itu, langsung tumbang. Mampus kamu. Nah, ada tahu temennya si perempuan, tahu bukan, saya tidak mengerti. Memang bahasanya pun saya tidak mengerti, nggak tahu bahasanya dia. Saya itu langsung mau dipukul sama dia. Ya sama sih, Sama siapa tuh? sama hitamnya. Mungkin saya bilang, wah ini temennya nih, udahlah nggak apa-apa. Saya mau dipukul, si perempuan, jangan. Apa jangan? Ini udah menyilakakan kamu. Ini orang nggak bener nih. Kata siapa? Nih, saya yang tahu. Sebetulnya si Mas ini nolongin saya. Ya, Itu siapa yang bilangnya itu? ya Perempuannya itu. perempuannya yang merasa ditolong sama saya. Oh, jadi dia tuh rendah. Nih begini, saya kalau nggak ada emas ini, mungkin saya udah jadi apa? Nih, saya udah pada sobek nih. Orang hutan tuh, gara-garanya orang hutan. Yang lebih dari jelas, saya tuh mau diperkosa sama dia. Untung ada ini. Oh gitu. Mohon maaf Mas, saya terima kasih udah nolongin temen-temen saya nih. Atau siapanya tuh? Kata orang lelaki. Oh. Jadi selanjutnya gimana? Jadi itu saya tuh diajak pulang. Kemana pulang? Ya sama orang tuanya si perempuan ini. Jadi saya tuh pulang bertiga. Perempuan satu, ya sama dia tuh sama temennya mungkin. Saya cuman hanya nggak mengerti bahasanya. Jadi saya ikutin aja. Pas nyampe ke rumahnya dia, langsung dia bawa celurit. Siapanya itu? Si tahu bapaknya, tahu mamangnya, saya nggak tahu. Si perempuannya bela lagi sama saya. Jangan. Ini si Mas ini sebetulnya menyelamatkan saya. Bisa menyelamatkan saya gimana? Saya sejelasnya mau diperkosa sama orang hutan. Untung ada Mas ini. Baru dia ngomong, alhamdulillah, kalau kata orang Jawa. Cuman dia kan nggak mengerti bahasanya. Saya yang nggak mengerti maksudnya. Nah terus
Saya berterima kasih Mas sama kamu sudah nolongin anak saya. Jadi udah tahu belum? Berterima kasih orang-orang saya belum? Maksudnya gimana? Jadi saya mau mulang terima harta banda tidak punya, mau tidak mau harus kawin sama anak saya. Kata bapaknya itu. Iya, jadi saya bingung. Cuman hanya di dalam hati kita ngomong, ya Allah, orang seperti Areng saya suruh nikah, gimana? Cuman lagi ngomong dalam hati, itu si ayahnya perempuan bentak saya, yang terkejut. Yuk, apa Pak? Mau enggak? Bagaimana kalau saya tidak mau? Mampus kamu. Oh, diancam gitu. Iya. Jadi Bapak tuh ngancam sama saya. Ya. Coba. Mau lari kemana kamu? Jadi saya tuh ngeper. Ya udah. Kalau begitu siap. Daripada saya mati konyol. Terpaksa kita itu dinikahkan sama dia. Nggak tahulah bahasanya gimana, cacis cos nggak pupuk. Itu Cuman bahasanya pakai bahasa apa itu? iya, ya bahasanya dia. Bahasa orang Palembang, orang mana? Ya bahasa Palembang mending kita mengerti. Bahasa itu. Namanya pulang aja balong. Apa saya kan nggak mengerti balong, tapi dia mengerti pulang. Oh, balong itu. Ticiam itu jam 11. Ticiam. Oh. Ya udah. Ya cuman saya nggak mengerti mana pengulu, mana lebek, yang nggak ngerti. Ya udah kayak gini aja. Langsung. Yang nggak ngomong nggak apalah. Sah, ya sah. Oh, jadi nikahnya cuman gitu aja. Iya. Ada bahasa begitu. Ada, cuman dia jadi ngewakilin saya tuh. Aduh, gimana ini saya? Kalau kata orang Jakarta itu sudah sah suami istri sama kamu. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya, saya mohon maaf. Jadi ya langsung kita dikasih gubuk sama si ayah tuh sama si ibu, udah tunggu gubuk ini sama kamu sama Rumah gitu, istri rumah. kamu tuh pekerjaan kamu. Kerjanya apa sih Pak? Kata orang sini nanam sahang. Sahang tuh alias merica lah, atau napi pedas kata orang Sunda tuh ya. Ya udah Pak, terima kasih. Saya siap besok kerja. Cuman itu ya istri saya itu untungnya bisa bahasa Indonesia. Biarpun hitam ya cuman kan hati. Neng, ini cara kerjanya gimana Neng? Ya kerjanya kalau ngebet ini diikat. Ini ditempelkan sama batang kayu. Ikat itu namanya ngebet. Oh gitu. Mohon maaf ya Neng ya. Mungkin saya udah jodohnya sama kamu, udah dipertemukan sama kamu. Caranya cuman hanya begini. Ya terima kasih ya Mas. Jadi saya tuh sebetulnya geli melihat dia tuh. Soalnya tidak ada bandingannya. Seperti melihat Areng. Hitam banget buat. Wah, tidak ada bandingannya. Areng. Cuman ada keputihan kalau dia nyengir. Oh, giginya. Giginya putih mengkilat. Pokoknya maaf. Ya hitam tuh semuanya.
sampai ke dalamnya hitam. Ya gimana sih? Itu bujangan saya sama dia selama 1 tahun saya nikah sama dia. Tapi pikiran saya itu mikirin, aduh gimana ya kalau dibawa pulang ke daerah Jawa ini, Pamanukan, Subang. Apa kata orang gitu? Apa kata saudara saya, kata teman-teman saya, kok nyari istri yang seperti areng. Ya Allah, saya itu melamun. Lama-lama saya bikin akal, ngumpulin uang sedikit demi sedikit. Lama-lama dapat 1 juta. Zaman normal saya masih bujangan. Wah, udah banyak nih. Saya nggak pamit sama bapak, nggak pamit sama perempuan. Jam 12 malam saya lari keras keluar jalan belakang, pintu belakang rumah. Lap, saya hilang. Ingat gitu. Ya, kabur. Kabur. Dia mengaburkan diri saya. Lalu udah mengaburkan sendiri saya, ya namanya orang udah capek, mau pulang-pulang kemana, mau kabur kemana, jadi kecapean. Ya, udah 3 hari 3 malam saya nggak makan, nggak minum, mau minta ke siapa? Namanya di hutan. Cuman hanya bisa, ya Allah Gusti, tolong selamatkan diri saya. Nah, saya lagi begituan, lagi melamun cuman hanya di dalam hati. Ada perempuan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Sial. Ya Allah. Mau ngapain kamu? Nyamperin saya lagi. Ya jangan kasar, Mas. Lu ketemunya di mana itu? Ya ketemunya di hutan. Oh, masih di hutan. Karena saya lagi melamun. Gini, Mas. Kalau mau, saya cuman menawarkan, daripada Mas tidur di hutan, nanti gimana kalau ada ular, ada macan, mungkin Mas kan dimakan dia. Oh gitu ya Mbak. Ya terima kasih. Saya cuma hanya sebagai ngasih peringatan, ngasih tahu ini apa Mas, hutan, Pulau Bangka nih masih sangar. Jadi gimana Mbak? Udah ikutin saya saja. Jadi saya tuh mau ngikutin dia, ngikut sama dia. Sambil berjalan kita ngomong, Neng maaf ya, ngomong-ngomong saya mau tanya, silakan mau nanya apa sama saya. Neng janda atau perawan? Ya terus terang saya janda. Ya alhamdulillah kalau udah janda mungkin saya nggak ada yang ganggu. Ayo pulang. Jadi saya bergandeng tangan sama dia, jalan terus. Ketemu saya, kita sama bergembira, berdebar-debar. Langsung nyampe ke rumah. Apa? Itu siapa? Itu bapak saya. Itu sih, itu ya ibu saya. Oh, ada ibu bapaknya ada. Kamu bawa-bawa orang lelaki gimana nih? Ya nggak apa-apa lah, saya udah janda. Siapa yang larang? Bapak saya itu tuli, cuman buta, nggak bakal ngeliat. Oh gitu ya. Ya udah, saya jalan sama dia. Masuk, kita tuh dalam kamarnya dia.
Dari Isya sampai jam 12 malam saya nggak bisa tidur Kenapa? karena ngelihat dia cantik. Saya merayu terus. Maksudnya saya ya namanya orang lelaki brengsek. Saya itu merayu, Neng. Gimana nih? Saya pengen nyium, nggak boleh. Bukan muhrim. Oh gitu. Kok tahu? Apalagi ngelonin. Waduh. Ya kamu ngajak-ngajak saya. Ya ini kan mohon maaf. Boleh Mas ngelonin saya siang dan malam. Tapi Udah nikah gitu. ada caranya. Oh gitu ya. Caranya gimana? Caranya gini. Kita udah bermaca syahadat sama bapak saya, sama Naim, sama ada lebihnya. Oh gitu ya. Bagus. Bagus. Terima kasih, Neng. Jadi kapan mau nikah? Ya, kalau bisa secepatnya. Oke. Jadi lama saya tuh argumen terus sama dia, merayu terus sama dia. Lama-lama ya ngantuk. Jadi saya tidur. Udah tidur. Mungkin siang lah. Tahu-tahu saya itu, ya Allah, kok bantal guling. Bantal gulingnya itu batang pisang. Idi. Itu barang Ini pisang jadinya. bekas orang mati. Aduh, saya melamun lagi. Melamun terus. Nasib saya gimana? Kita cuman hanya Itu eling. bangun di mana waktu bangun? Ya bangun. Nggak di rumah Ya di rumah. Tadinya sih di rumah. tadinya. Pas bangun Ada di makam. pemakaman. Aduh, sial. Nasib saya tuh sial. Ketemunya begini terus, ya Allah. Saya ngelamun. Nah, udah ngelamun. Beneran ini orang mati ini batang pisang buat tidur saya. Ih. Aduh, saya mau minta tolong sama siapa? Nasib gimana? Udah, masih mendingan mati aja saya begini. Mangga saya udah berapa hari gak makan. Saya udah lapar. 7 hari 7 malam. Waktu bujangan saya tuh pengalaman pergi ke daerah Pulau Bangka. Ya Allah. Terus setelah itu kemana itu? Nah, ada orang nyamperin lagi. Mas, lagi ngapain? Pas dilihat saya, Mas, masih mending dimakan aja saya. Kamu kan badannya besar. Itu tetenya luar biasa, sebesar apa? Kamu bangsa apa? Takut. Kalau kamu pengen Itu tahu, apa? Orang apa? itu kata orang Jawa itu wewe gombel. Neneknya juga sebesar bantal. Ji. Tapi saya nggak ada takut. Udah nekat. Mau ngapain kamu sama saya? Mau nolongin? Mau makan saya? Silakan. Saya udah lillahi ta'ala ikhlas. Daripada hidup beginilah, kita udah kenyang. Kesedihan, kesengsaraan saya. Silakan. Ya enggak gitu. Jadi bangsa apapun, tolong menolong, hargai, saling menghargai. Saya masih menghargai bangsa manusia.
memang jelas saya itu bukan bangsa manusia. Udah di alam berbeda sama Mas. Saya sifatnya jadi wewe gombel. Oh gitu. Jadi mau apa? Sebetulnya saya mau nolong kamu. Ya kalau mau nolong silakan. Nggak apa-apa, saya terima. Cara apa mau menolong saya? Jadi Mas maunya apa? Saya pengen pulang. Udah sedih di sini nggak mau. Buat apa di sini? Nggak pernah ketemu kebahagiaan dari awal sampai akhir. Sampai akhir ini udah ketemu kan sama kamu. Mending cantik, jelek orangnya. Saya pokoknya udah marah, nggak takut mau dimakan kan, mau dibunuh, silakan. Nggak begini aja. Saya mau ngasih utang wadah nenek. BH itu. BH kata orang Jawa. Buat apa? Lumayan. Begitu. Jadi gini Mas ya. Ini lumayan. Utang wadah nenek tuh buat kekuatan Mas supaya Mas bisa pulang mau cara apapun. Ya udah terima kasih. Kalau gitu dikasih. Nih. Terima sama saya. Udah terima kasih. Wewe. Maaf, saya tidak tahu namanya. Soalnya kamu mah jelek. Memang saya juga jelek. Tapi kan nggak seperti dia lah. Pas dia tuh pergi. Itu dibawa pulang itu. Iya. BH-nya. Saya melamun lagi di situ. Pokoknya saya udah lelah, udah lemas gimana ya Allah. Saya mikirin nasib begini. Gimana? Tolong ya Allah, minta jalan keluar saya tuh. Nah, di situ saya tuh tidur. Padahal saya tidur tuh ya udah pamit sama RT, pura-pura saya baik, sholat tuh saya tuh. Pak RT, mohon maaf kayak saya udah habis sholat tidur di musola ini, boleh nggak? Boleh. Kalau PRT-nya. Ya terima kasih Pak RT. Jadi saya habis sholat isya, udah ngantuk, udah lemes, udah nggak makan. Nah saya tidur. Udah tidur. Pas subuh ada orang adzan. Saya bangun. Pas bangun saya terkejut. Ada daun. Daun apa? Daun jati. Pas dilihat sama saya, astagfirullahaladzim. Kok ini ada tulisannya? Ya udah saya simpen dulu. Pura-pura saya ikut baik. Sholat dulu. Udah sholat selesai. Saya pergi keluar. Ke belakang musola. Dilihat. Kamu kalau ingin pulang, kata daun jati nih ada tulisannya nih. Kamu silakan kalau mau pulang gunakan 1 kali aja. Kalau 2 kali atau 3 kali kamu akan cilaka. Caranya kamu ngambil daun yang masih basah. Udah dibaca ini, langsung masukin ke dalam sak atau napi kantong saya. Ikutin sama saya. Ambil, cepret, langsung masukin dalam kantong saya, selep.
Langsung saya keluar jalan. Mbak, beli rokok. Itu kebingungan orang. Tengok kemari, tengok ke sini, tengok ke belakang. Ada setan, ada setan. Warung ditutup, dia tuh pada kabur semua. Masya Allah. Saya ikut lari. Ya namanya orang nggak mengerti. Saya ikut lari. Ada setan, ada setan. Kata tuh, itu yang punya warung. Saya ikut lari. Cuman kan saya nggak mengerti. Pas lagi lari-lari, ada orang lagi buang air besar. Pokoknya judulnya perempuan terus. Waduh. Hitung-hitung sambil menghibur. Pantatnya putih, langsung saya tabok. Beletuk. Lari dia tuh. Saya ikut lari. Namanya nggak ngerti. Ya Allah, gimana nih saya? Nah, coba buang dari kantong saya tuh yang daun yang basah, lempar. Langsung saya nyamperin ke warung. Mas, rokok apa? Coklat. Ya dikasih. Alhamdulillah saya kelihatan. Nah, udah gitu. Jadi saya penasaran. Ngambil lagi daun. Baca lagi ini. Ya nggak kelihatan lagi. Nah, di situ cuman hanya kan dipersilakan cuman hanya 1 kali. Jadi saya itu terpaksa ngambil duit. Yang penting kita bisa pulang ke Jawa atau ke Pemanukan. Waktu dulu saya ngambil berapa? Kalau zaman sekarang 3 juta. Zaman dulu padinya aja masih harga 10.000 per kintal. 3 juta kalau sekarang udah berapa? Udah banyak. Nah, di situ saya bisa pulang. Saya pulang ke Jawa. Kalau ini dipergunakan terus-terusan, ya mungkin saya akan celaka. Tapi kalau ingin tahu saudara atau teman saya, silakan nanya kepada saya. Nanti akan dikasih sama saya. Sanggup atau tidak berpuasanya 12 hari di rumah kosong, bawa kelapa 3 biji, 4 hari 4 malam, buka dawagan itu 1 kelapa, langsung kita puasa lagi, dapat 4 hari lagi, buka lagi 3 biji harus kepake 12 hari. Kalau di situ ada yang nanya, entah saudara, entah bibi, entah mamang, entah ibu, entah bapak, kalau ada yang datang nemuin kamu di rumah kosong, jangan diteruskan. Tuh pembicaraan dari saya, cuman hanya segitu, pengalaman saya segitu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Itu yakin pengalaman saya waktu dulu lagi di Pulau Bangka, zaman gelunggung meletus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa berbicara panjang-panjang, cuman pengalaman itu, sejarah saya waktu bujangan.